Kopi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat masa kini, terutama di kalangan remaja. Bagaimana tidak, sejak periode bulan September 2019, pangsa tingkat konsumsi kopi Indonesia di dunia merupakan yang tertinggi kelima, yaitu sebesar 2,9%. Hal tersebut merupakan salah satu bukti utama bahwa masyarakat Indonesia kini sangat menyukai kopi. Selain itu, banyak pula pengusaha muda yang membuka kedai kopinya masing-masing. Bahkan sering kita temui banyak kedai kopi di sepanjang jalan raya. Next. Tren kopi memang sedang meningkat di kalangan milenial. Hal tersebut dilakukan karena berkumpul bersama teman-temannya di kedai kopi menjadi salah satu kegiatan rutinitas baru bagi mereka. Bahkan ada ungkapan yang menyebutkan bahwa orang ngopi, orang smile. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, sebab sejak datangnya pandemi COVID-19 di Indonesia, masyarakat dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap diam di rumah, yang dikenal dengan istilah stay at home. Next. Dengan melihat keadaan yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini, akhirnya kelompok kami memiliki sebuah ide bisnis dengan konsep menjual kopi kepada pelanggan dengan cara berkeliling menggunakan mobil Verekombi. Lalu kelompok kami juga akan menjual berbagai varian kopi yang nantinya pelanggan bisa request sesuai yang ada di menu. Lalu untuk masalah harga, para pelanggan tidak perlu khawatir karena nantinya kelompok kami akan menjual berbagai varian kopi itu dengan harga yang terjangkau. Jadi pelanggan tidak mesti merogoh kocek yang terlalu mahal untuk menikmati varian kopi yang kami jual. Nah, lalu juga kami akan memberikan jaminan kesehatan sesuai protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah. Jadi sebelum kami memulai untuk berbisnis, tentunya karyawan kami akan dilakukan PCR swab test. Lalu karyawan kami juga akan kami berikan masker, face shield, dan juga sarung tangan plastik. Sebelum memulai berbisnis, tentunya kita cek suhu terlebih dahulu, lalu menyuruh karyawan kita untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Lalu juga untuk perihal peralatan yang digunakan, tentunya sudah dicuci dengan bersih menggunakan sabun. Lalu untuk truk yang kita gunakan tentunya sudah disemprot menggunakan disinfektan. Lalu juga setiap pelanggan yang membeli tentunya akan kita cek suhu terlebih dahulu, lalu memberikan hand sanitizer kepada pelanggan untuk digunakan. Tujuan dibentuknya usaha ini adalah untuk menciptakan usaha di bidang socialpreneur, di mana kami menjamin kesehatan dan higienis produk yang kita jual, serta dapat menurunkan jumlah masyarakat yang berkeliaran keluar rumah agar angka penyebaran COVID-19 dapat kita putuskan. Seperti itu. Lalu juga slide 5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas mengenai konsep sebuah ide bisnis dari kelompok kami, akhirnya kelompok kami mencetus sebuah ide bisnis ini dengan sebutan Cafe Truck. Ide Cafe Truck ini awalnya kami terinspirasi dari sebuah food truck biasa, lalu mengadaptasikan dengan cara kerja yang sama. Lalu produk yang kami jual ini adalah produk kopi. Mengapa harus produk kopi? Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat cinta sekali dengan kopi. Selain itu, masih banyak sekali kedai kopi yang masih buka di masa pandemik seperti ini. Akhirnya mengundang kerumunan untuk hadir ke tempat tersebut sehingga menyebabkan penumpukan jumlah massa pada satu wilayah. Sedangkan pemerintah sendiri sudah memberitahukan kepada masyarakatnya untuk tetap diam di rumah. Lalu juga meskipun tetap jaga jarak, namun seenggaknya kita harus membantu tim medis untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, dengan banyak alasan yang telah dijabarkan tadi, kami berinisiatif untuk membuat usaha cafe truck di mana nantinya produk kopi yang semulanya dijual di kedai akan kita jual dan kita sajikan langsung ke tempat Anda. Seperti itu. Next. Nah, SWOT dari coffee truck kami yang pertama strike-nya yaitu hemat biaya bagi pembeli. Yang kedua, menerapkan program social distancing. Yang ketiga, terjamin higienitasnya. 4, kualitas produk yang dijual dijamin baik. Dan yang terakhir, usaha ini mampu membantu petani lokal. Terus
kelemahan dari coffee truck kami ini mungkin membutuhkan modal yang lumayan besar untuk membeli truk dan peralatan kopinya. Dan juga promosi yang sulit dilakukan karena dilakukan di tengah pandemi. Sementara untuk opportunity-nya yaitu tren kopi yang kini sedang digandrungi bahkan menjadi gaya hidup wajib. Jadi tren kopi saat ini sedang naik ya. Dan juga yang kedua, di tengah pandemi perlu sekali menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Itu. Treats. Pertama, bersaing dengan usaha food truck biasa. Kedua, pemasukan setelah usai pandemi tidak akan sebesar saat pandemi. Selanjutnya ada analisis pasar. Pasar dari coffee truck terbilang luas, sebab kopi kini menjadi konsumsi wajib bagi masyarakat umum, dari umum remaja hingga lansia, terutama laki-laki. Selain itu, kopi juga menjadi tren bagi kalangan sosialita dengan tujuan untuk memenuhi gaya hidup yang edgy. Bagi masyarakat yang takut akan bahaya COVID-19, food truck dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya akan menjelaskan tabel BMC. Yang pertama ada key partner. Partner usaha dalam bisnis coffee truck ini adalah saya dan rekan saya yang merupakan investor dana bagi usaha kami. Yang kedua ada supplier yang nantinya akan mensuplai produk bahan adalah petani kopi lokal. Tujuannya untuk meningkatkan UMKM lokal di Indonesia. Yang ketiga ada bentuk supply yang dibutuhkan pun masih dalam bentuk biji-biji kopi dari berbagai daerah di Nusantara yang nantinya akan kami olah sendiri dengan cara yang khas. Selanjutnya ada key activity. Produksi yang dilakukan adalah memecah biji kopi hingga menjadi bubuk kopi siap pakai, yang kemudian nantinya akan disajikan secara segar ketika pelanggan melakukan pesanan melalui coffee truck. Lalu ada key resources. Key resources-nya itu ada modal, tenaga kerja, kendaraan, izin dagang, mesin giling dan brew, kendaraan, dan packaging. Selanjutnya ada value propositions. Nilai value pada bisnis coffee truck ini adalah newness, yaitu menggunakan inovasi baru dengan performance yang berbeda mengikuti aturan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara membuat food truck. Lalu ada performance yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerumunan, barista yang menghampiri pelanggan bukan pelanggan yang menghampiri barista. Customization. Kustomisasi dari awal menikmati kopi harus melalui kedai kini dapat dinikmati langsung di rumah, dibuatkan langsung di truk karavan, tujuannya untuk mengurangi biaya sewa tempat dan biaya furnitur. Customer relationship ini gimana caranya kita bisa dapetin customer. Kami berharap kami dapat selalu memiliki pelanggan tetap dalam jangka panjang. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami yang memberikan pelayanan yang maksimal dan juga memberikan voucher sebagai bentuk apresiasi kami terhadap pelanggan setia. Lalu ada channel. Gimana caranya produk ini bisa sampai ke customer? Kami menggunakan teknik direct sales sebagai cara kami menjangkau konsumen dengan atribut kendaraan yang khas sambil berkeliling kota. Kami dapat menjajakan dagangan kami sambil menarik perhatian konsumen. Lalu ada customer segment. Customer segment ini target customer kita siapa aja. Segmentasi pasar yang kami kejar adalah perempuan dan laki-laki berusia 16-50 tahun. Pencinta kopi, suka dengan gaya hidup yang edgy, pekerja atau mahasiswa yang memiliki jam tidur yang kurang, dan orang yang aktif meminum kopi di pagi atau malam hari. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure-nya ini biaya pajak yang akan dikeluarkan nanti setelah coffee truck-nya berjalan. Yang pertama ada gaji pegawai, biaya pemeliharaan alat, biaya pemeliharaan kendaraan, pembuatan izin dagang, bahan kopi, packaging, dan bahan bakar. Lalu ada revenue streams. Yang pertama ada kopi nikmat khas biji kopi Indonesia, mendukung produk dalam luar negeri, mematuhi protokol kesehatan, memberikan pelayanan yang berbeda atau seller menghampiri customer.
experience dalam menikmati kopi jadi berbeda. Next. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu produksi, di mana produksi dilakukan secara mendadak setiap kali pesanan dipesan oleh pelanggan. Tujuannya agar menjaga cita rasa tetap fresh setiap kali kopi disantap. Selanjutnya, produk yang diambil dari produsen masih berbentuk biji kopi. Tentunya biji kopi yang kami gunakan merupakan biji kopi terbaik dari petani lokal terbaik pula. Adapun jenis kopi yang nanti akan kami gunakan seperti kopi Arabica Gayo, kopi Robusta, dan juga kopi luwak. Yang kedua ada penetapan harga. Untuk rate harga per cup dibanderol dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp35.000. Yang ketiga ada promosi. Yang pertama itu promosi mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Yang kedua promosi melalui sosial media. Sosial media yang kami gunakan merupakan Instagram Ads. Lewat akun tersebut kami akan mengupdate informasi mengenai coffee truck. Alasan kami menggunakan Instagram Ads karena Instagram Ads memiliki jangkauan yang luas dengan pasaran tepat. Yang ketiga ada pamflet dan speaker. Promosi ini dilakukan secara langsung ketika kami sedang berjualan. Sama seperti tukang tahu bulat, kami juga memiliki jingle yang nantinya akan kami nyalakan selama kami berjualan. Selain itu, kami menggunakan pamflet yang akan kami tempelkan di daerah sekitar guna menarik minat dari masyarakat. Next, Jova. Yang keempat, ada target pasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pasar dari kopi ini sangat luas jangkauannya. Oleh karena itu, target konsumen kami adalah remaja berusia 15-21 tahun, masyarakat yang memiliki minat terhadap kopi, pekerja berusia 18-45 tahun, masyarakat yang tetap ingin menikmati kopi di tengah masa pandemi. Yang kelima ada tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan yang pertama itu mengumpulkan modal awal, yang kedua mempersiapkan alat dan truk, yang ketiga membuat map rute, yang keempat mencari supplier biji kopi, yang kelima menjalin kerjasama dengan petani lokal, yang keenam mengambil sampel dan menetapkan resep, yang ketujuh mengumpulkan resep dan penetapan harga, yang ke-8 melakukan promosi, yang ke-9 mulai berdagang. Oke, jadi slide selanjutnya tentang anggaran biaya. Nah, dari anggaran biaya ini, yang pertama itu ada alat, bahan, dan kemasan. Nah, kita bahas dengan alat dulu. Jadi alat di bisnis ini itu kita menggunakan mobil kombi, terus kita juga membeli coffee grinder, membeli juga mocha pot, mesin espresso, kulkas, minuman, dan kabinet yang berada di alat-alatnya. Sedangkan alat itu total keseluruhannya itu sekitar 114.946.600 perak. Nah, kalau dari segi bahan yang kita ambil itu dari petani biji kopi asli, dari biji kopi asli yang ada di Aceh. Nah, jadi kita dari petani kita ngambil kopi itu nggak dari yang distributornya, tapi kita langsung dari petaninya langsung. Kenapa kita mengambil dari petaninya langsung? Karena yang pertama, kita juga membantu seorang petani untuk mengekspor suatu biji kopi yang ibarat kata biji kopi itu harus dibawa ke Jakarta atau di Indonesia. Jadi supaya mengenalkan semua orang tentang biji kopi tersebut gitu. Jadi biji kopi yang kita pakai itu dari biji kopi Arabica, biji kopi Robusta, dan banyak macam biji kopi yang lainnya. Dan yang selanjutnya kita juga pakai susu kaleng, terus kita juga menggunakan creamer dan menggunakan gula cair. Dari bahan tersebut kita mengeluarkan total keseluruhan sekitar 1.327.500. Nah, selanjutnya di bagian di bagian kemasan. Di kemasan itu kita melakukan di gelasnya itu menggunakan stiker produk. Itu pasti, atau juga bisa kadang di gelasnya itu menggunakan gelas yang cup yang sudah disablon rata-rata. Nah, tapi gelas kita itu menggunakan stiker. Jadi kayak kita nggak mau sama dari penjual kopi-kopi yang lainnya gitu. Kita mau cari yang berbeda. Nah, terus selanjutnya juga kita menggunakan plastik kresek yang lebih ke teng-teng. Kadang kan kalau misalnya kita pegang mulu suka gimana ya, namanya manusia kadang suka kayak megang mulu pegel nih. Mendingan kalau kita di teng-teng kan ada tuh plastik yang
khusus untuk cupnya. Nah itu kita pakai yang seperti itu. Terus juga kita menggunakan cup itu cup untuk yang hot atau yang untuk ice. Nah selanjutnya itu sedotan. Kita menggunakan sedotan bukan untuk yang plastik, tapi untuk yang sedotan seperti sedotan kertas gitu. Jadi di bagian kemasan ini kita menggunakan total keseluruhannya itu sekitar 733.200 perak. Oke, jadi terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.